Saudara-saudara, baik-baik semua? Mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal ke-9. Yohanes pasal ke-9, kita mulai membaca dari ayat 8 lagi. Yohanes 9 ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Jarang ya orang yang mirip pengemis. Orang itu sendiri berkata, benar, aku itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergi ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengadukan tanah dan memelekkan orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Mari kita membaca bersama-sama. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa dia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah dia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyalah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Saya membaca, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya. Maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Ini kita bicara tentang mujizat yang dilakukan Yesus untuk menyembuhkan orang yang lahir buta sehingga dimelekkan matanya. Yang disembuhkan bukan orang penting, yang disembuhkan bukan kalangan atas, yang disembuhkan bukan orang di lapisan kaya, yang disembuhkan seorang pengemis. Siapa yang mau memperduli nasib seorang pengemis? Kalau orang kaya sakit sedikit, maka digigit nyamuk semua, bagaimana katelnya? Kalau orang pengemis mati ketabrakan, biar dialah susah cari peti mesti tombol duit. Ini masyarakat, ini dunia. Tapi Tuhan bukan demikian. Tuhan tidak memperlakukan manusia menurut lapisan masyarakat. Tuhan tidak menghadapi setiap orang sesuai ukuran dunia. Tuhan tidak melakukan penganugerahan kepada manusia karena akan membangkitkan jasa sendiri atau mendapatkan profit kembali. Alkitab mengatakan Yesus melihat
seorang. Inilah orang adalah manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Inilah manusia yang bernilai karena dicipta oleh Tuhan, serupa dengan Tuhan sendiri. Nah, orang ini boleh dilupakan oleh orang lain, tapi tidak dilupakan oleh Tuhan. Orang ini boleh diabaikan oleh masyarakat, tapi tidak diabaikan oleh Tuhan Sang Juru Selamat. That is the love of God, differentiated from the love of man. That is different standard of giving mercy, loving kindness to others. Because if you do not know the heart of God, you will never behave like Him. Yesus Kristus menyembuhkan, Yesus mengolehkan tanah dan ludah atas matanya dan suruh dia pergi basuh. Ini merupakan sesuatu dari diri Yesus Kristus yang dicampurkan dengan tanah, yang padahal manusia dicipta melalui tanah, dan untuk membersihkan dia dan mengembalikan matanya menjadi orang normal. Dia taat, dia ikuti, dia tidak tanya kenapa begini, kenapa begini. Dia patuh apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus selalu itu ilogis, selalu unreasonable, selalu kita mikir tak ngerti kenapa begitu. Dan Martin Luther mengatakan there is no wise in the heart of the true believer. If you truly believe in Jesus, you need not to ask why. One day you will know what is done by Him is never wrong. Apa yang dikerjakan Tuhan tidak pernah salah. Yang tidak perlu banyak tanya kenapa. Apakah kau kira otakmu sudah cukup matang bisa mengerti semua rencana Allah? Apakah kau kira rasiomu cukup matang, cukup pintar untuk menilai apa yang dikerjakan Tuhan? Tuhan jauh lebih tinggi dari kita. Tuhan mengerjakan apa? Tuhan perintahkan apa? Dan kalau kita taat dulu, pengetahuan yang benar akan diberikan kepada kita. Kita ragukan dulu, kita melawan dulu, semua berkat akan tidak menyusul lagi kepada kita. Seorang pengemis ini tidak mengerti kenapa pakai ludah, pakai tanah, menggoles dia. Kenapa mesti pergi cuci di Siloam, bukan di kamar mandi? Kenapa? Tidak tanya. Waktu dia taat, waktu dia jalankan, lihat langsung sembuh. Saudara masih ingat Naaman? Waktu Naaman datang kepada Elisha, maka pekerja dari Elisha berkata, demikian Nabi, engkau pergi cuci 7 kali di Sungai Yordan. Engkau pergi celupkan dirimu di Sungai Yordan 7 kali, maka engkau akan bersih dari sakit kusta. Kenapa mesti Sungai Yordan? Saya dari negara yang mempunyai Tigris, Eufrates, mempunyai sungai yang besar. Kenapa mesti datang ke sungai kecil di sini? Harus celup 7 kali. Kenapa cerahkanmu tidak datang ketemu saya? Tahu tidak saya jenderal? Saya datang dari jauh sebagai seorang jenderal mau bertemu dengan bosmu. Bosmu tidak bertemu, suruh engkau ngomong sama saya, perintah saya pergi Sungai Yordan. Sungai Yordan itu apa? Di sini sungai paling besar. Di kota saya itu cuma got yang kecil. Ada apa suruh saya mandi di situ? Nah, ini perbedaan orang yang diperintah Tuhan mau taat atau tidak mau taat. Mungkin kamu sering tidak taat kepada panggilan Tuhan, pimpinan Tuhan. Maunya memperalat Tuhan, memanipulasi kebenaran. Dan saudara-saudara, yang menjadi pembantu Elisa mengatakan, Tuhan jangan marah. Nabi kalau suruh engkau apa, engkau lebih baik jalankan saja. Kalimat orang ini menggerakkan hati dia. Jadi jangan kira kamu tidak kedudukan apa. Kamu ngomong tidak mau dengar. Pada waktu Tuhan bekerja, you benar-benar mengatakan sesuatu menurut kebenaran, Tuhan akan bekerja. Oke, saya pergi mandi. Begitu dia pergi celup 1 kali tetap sakit kusta, 2 kali tetap sakit kusta. Kalau sudah sampai 5 kali tetap sakit kusta, mulai dia ngomel. Apa Yehova? Celup-celup saya sudah celup sampai capek masih sakit kusta. You kalau mau taat, jangan taat separuh-separuh. Kalau mau taat, taat tuntas. Ini semua rahasia rohani. Banyak orang tidak sabar, kurang sedikit Tuhan sudah mau menolong, dia lari. Seumur hidup tidak diberkati lagi. Banyak orang menurut ukuran sendiri, tak
mungkin lah. Cara Tuhan itu cara yang tidak masuk akal. Mengapa dengar kepada dia? Mau cari jalan sendiri. Begitu cari jalan, langsung mati. Kemarin saya bicara sama seorang. Dia mengatakan satu kalimat, saya kaget setengah mati. Dia bilang teman saya itu kepingin sepeda motor. Dari dulu kumpulin uang mau beli sepeda motor yang besar. Begitu dapat sepeda motor, hari itu tabrak, hari itu mati. Hari itu beli sepeda motor. Mencapai apa yang diinginkan bertahun-tahun. Belum masuk neraka. Hari itu dapat, hari itu pakai, hari itu tabrak, hari itu mati. Hari itu sedia kuburannya. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita di dalam mengikuti Tuhan tidak mau taat. Maunya Tuhan yang ikut saya. Maunya mengukur segala sesuatu dengan cara ukuran rasio kita. Lalu kita menganggap kita lebih pintar dari Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui apa yang dinamakan kedaulatan Allah. Dan dia menuntut kita patuh kepada dia. Tetapi pengemis ini tidak demikian. Dia patuh. Dia mutlak patuh. Karena apa? Mau melawan pun kurang modal. Pengemis melawan apa? Dan saudara-saudara, orang yang dilahirkan di tempat lebih kaya, lebih pintar, lebih tingkat tinggi masyarakat, selalu menganggap diri mempunyai apa-apa boleh melawan Tuhan. Cilakalah mereka menganggap diri boleh, diri pintar, diri berkualifikasi, diri bersyarat, dan diri boleh melawan Tuhan. Tetapi lebih bahagia kalau orang tidak ada apa-apa dan mengaku tidak ada apa-apa, lalu taat kepada Tuhan. Dunia ditolong oleh banyak orang-orang yang dari kecil miskin, tidak ada apa-apa. Akhirnya mempunyai bakat yang diperkembangkan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudari, antara 44 presiden Amerika, sumbangsi paling besar justru adalah seorang bernama Abraham Lincoln yang dilahirkan di rumah yang paling miskin. Di antara lebih 50 komponis selain Felix Mendelssohn Bartholdy mempunyai latar belakang kekayaan lebih, yang lain semua miskin-miskin tapi sumbangsi besar sekali. Cilakalah engkau yang mempunyai sesuatu lalu menganggap saya punya sesuatu. Cilakalah engkau mempunyai kemampuan, mempunyai kebolehan, mempunyai syarat, mempunyai kondisi lalu sadar engkau berkondisi dan bersyarat. Lebih bahagia mereka yang tidak mempunyai apa-apa tapi sadarlah punya apa-apa. Lalu dari nol belajar step by step follow Jesus Christ. Pengemis ini adalah seorang yang tidak ada apa-apa. Maka akhirnya waktu diperintahkan Tuhan Yesus dia taat. Waktu dia taat semua terjadi. Semua terselesai. Dan mata dia celik. Dia mulai lihat menjadi orang seperti biasa. Setelah menjadi orang seperti biasa, maka penilaian dari sekitar datang. Ini bukankah pengemis? Bukan. Mirip. Saya hampir tidak pernah melihat orang yang mirip pengemis. Orang biasa yang mirip pengemis juga pakaiannya lain, kelihatannya lain kok. Orang ini mirip. Orang bilang bukanlah. Pengemis itu mata buta kok, ini sudah melihat. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Lagi mereka seorang sudah disembuhkan Tuhan, bikin pecah dunia. Dunia menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Lalu kalau sudah begini, yang menyelesaikan siapa? Yaitu dia. Kalau orang mempunyai pikiran berbeda tentang engkau baik, engkau buruk, engkau benar, engkau tidak benar, engkau buta, engkau tidak buta. Jawaban terakhir dia sendiri ngaku, memang saya mirip saya. Saya dulu buta, sekarang bisa lihat. Loh, lu kok bisa lihat? Tuh yang dulu pengemis itu. Betul, kamu. Betul, adalah aku. Sekarang aku melek. Loh kok bisa melek? Karena dia suruh saya basuh di itu kolam Siloam. Dan saya mengikuti apa yang diperintahkan. Saya bisa melihat. Kalau gini bawa dia ke orang Parisi. Kenapa bawa orang Parisi? Orang sakit kusta. Kalau sudah sembuh. Harus dikasih surat dia sudah sembuh. Supaya dia tidak lagi dihina. Tidak lagi dikucilkan. Tidak lagi diseparatekan daripada orang biasa. Orang Yahudi dia di tengah-tengah jalan mesti bunyi. Aku sakit kusta. Aku sakit kusta. Najis. Begitu ya. Lalu orang-orang, ada orang najis. Semua pergi.
Semua pergi dari dia supaya apa? Supaya tidak ditular kustanya. Nah, ini adalah adat harus dijalankan. Tetapi kalau sakit kusta, takut dihina orang lain, sengaja diam-diam jalan-jalan dan ngomong najis. Ketahuan dipukul setengah mati. Lu kurang ajar, lu ingin menularkan penyakitmu kepada seluruh bangsa ya. Dipukul, bisa dihukum keras. Tetapi kalau dia betul-betul sudah sembuh, entah disembuhkan oleh obat, padahal waktu itu tidak ada obat, atau disembuhkan oleh Tuhan melalui mujizat, kalau betul-betul sembuh, maka harus dibawa kepada orang Farisi, dibawa kepada pimpinan agama, lalu diperiksa, diuji, akhirnya ternyata betul-betul sembuh, dikasih surat, dia boleh bergaul dengan siapapun karena dia sudah tidak lagi sakit kusta. Kalau orang ini buta sekarang sembuh, juga bawa dia dong. Bawa dia untuk buktikan, dicek betul-betul dia tidak buta lagi. Nah, mungkin dia boleh bergaul kembali kepada orang-orang normal di dalam masyarakat. Waktu mereka membawa dia pergi orang Farisi dengan kata orang ini sudah tidak buta lagi. Karena ada mujizat yang terjadi. Ada yang menyembuhkan namanya Yesus. Yang memelekkan matanya dia. Mereka paling tidak mau terima yaitu nama Yesus. Mereka paling benci Yesus melakukan mujizat. Kenapa? Mujizat kan baik. Mujizat kan berarti Tuhan bekerja. Ini tanda-tandanya cara Tuhan bekerja, yaitu mujizat. Istilah mujizat artinya aslinya adalah tanda. The sign of God. The signature of God. Saudara-saudara, engkau tanda tangan membuktikan kau ada di situ. Kau berbagian, kau rela membuktikan dirimu di situ. Itu namanya tanda tangan. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat. Itulah tanda tangan Tuhan membuktikan dia sedang bekerja di dalam manusia. Dia sedang melakukan kuasanya dan kehendaknya untuk menyembuhkan. Sehingga itu mujizat menjadi berhasil. Saudara-saudara. Pada waktu orang ini datang kepada Farisi, mereka tanya dia, engkau sudah sembuh? Iya. Bagaimana kau bisa sembuh? Dia jujur. Seorang nama Yesus mengoleskan tanah liat dan ludahnya di atas mata saya. Dan suruh saya pergi ke itu tempat Siloam membasuh. Sesuai itu saya melek. Hah? Siapa orang itu? Orang itu namanya Yesus. No. You tahu tidak? Itu orang jahat. Itu orang yang melawan Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan mujizat pada hari apa? Sabat. Ini pasal 9. Mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan pada waktu pasal 5. Waktu Yesus membangunkan seorang yang sudah 38 tahun lumpuh, tidak bisa jalan. Berdirilah dan jalanlah. Orang itu mengangkat kasurnya yang tadi tidak bisa berjalan. Sekarang berjalan di hadapan umum. Hari itu hari Sabat. Maka orang Farisi mengatakan, apa ini ya? Mujizat tidak dianggap heran. Tetapi melakukan mujizat pada hari Sabat dianggap aneh. Heran itu aneh? Tidak. Aneh itu heran? Juga tidak. Heran itu sesuatu di luar dugaan. Aneh juga di luar dugaan. Tapi aneh lebih aneh dari heran. Heran lebih heran dari aneh. Itulah bedanya. Ini orang hari Sabat berdiri berjalan. Ini heran. Kok bisa ya? Tetapi melakukan hal ini pada hari Sabat. Ini aneh. Kok gendengnya dia? Kenapa memakai hari Sabat melakukan hal ini? Kenapa melanggar hari Sabat? Siapa? Yesus. Tidak peduli Yesus dan Yesus. Barang siapa yang melanggar hari Sabat, ini musuh Taurat. Ini musuh Musa. Musuh Israel. Oh saudara-saudara, orang-orang Farisi pada hari itu melihat Yesus justru menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Mereka langsung vonis dia. Dia tidak kenal Tuhan. Dia orang yang melawan. Dia orang yang menjadi musuh. Dia orang yang tidak mentaati akan Taurat. Ini bukan dari Tuhan. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, kok bisa melakukan mujizat? Kalau bukan tangan Tuhan, kok bisa menjalankan keselamatan seperti ini?
Tetapi kalau mengaku dia dari Tuhan, kenapa dia melanggar Sabat? Kejepit. Ini adalah satu keadaan yang konflik luar biasa. Saudara-saudara, orang di dalam 30 tahun yang lalu sudah isukan satu hal. Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Sudah ngomong 100 kali, betul-betul jadi tidak ada Roh Kudus. Kenapa? Karena orang selalu dengar isu, makin banyak bilang isu itu, makin banyak orang percaya itu benar. Hitler berkata, bohonglah 1000 kali. Bohong 100 kali, maka kalimat yang tidak benar menjadi benar. Bohonglah 100 kali, yang benar menjadi tidak benar. Karena orang sudah diberikan isu 100 kali. Pelan-pelan sudah dibingungkan, sudah dibius. Dan akhirnya pasti benar. Karena semua orang ngomong begitu kok. Satu hari pada waktu saya berkhotbah, salah seorang paling pintar dan paling hebat di dalam sejarah Indonesia di dalam bidang ekonomi bertobat. Hari itu saya sebagai hamba Tuhan khotbahnya keras sekali. Siapa di antara kamu menganggap diri dia berdosa? Coba angkat tangan. Berani enggak? Siapa yang tidak pernah menipu nyonya? Ayo angkat tangan. Lalu dia lihat semua, tidak ada yang angkat tangan. Lalu dia sendiri bersaksi, saya juga tak berani angkat tangan. Karena memang saya pernah menipu nyonya. Saya tanya lagi, kau kira kamu orang baik? Karena kau pernah menolong orang miskin? Siapa di antara kamu yang dagang jujur pajak? Angkat tangan. Dia lihat lagi. 100 lebih. Tidak ada tangan satu. Dia juga tidak angkat tangan. Dia bilang itulah hari di dalam hidup saya pertama kali. Sadar saya memang tidak benar. Nah, sebenarnya kali itu mereka ke Ciloto. Mau membicara tentang perekonomian Indonesia. Sambil retreat. Tetapi tidak sangka pengkhotbahnya keras seperti ini. Hantam dosa dan bongkar kerusakan orang-orang kaya. Sampai mereka menjadi bingung ini. Datang ke sini tidak dipuji. Biasa pendeta ngomong enak-enak kepada orang kaya loh. Ini pendeta keras kayak begini. Mereka ada yang jengkel sekali. Ada yang benci sekali. Tapi ada orang mengatakan, jangan jengkel dulu. Ini hamba Tuhan loh. Kalau lu jengkel, Tuhan yang ngamuk, Tuhan yang jengkel balik cilaka kamu. Nah, pada hari ketiga, begitu saya bawa mobil dari Jakarta ke Ciloto. Setelah habis khotbah pagi-pagi saya terbang dengan lebih 120. Sampai dinaik baru menjadi 70. Sampai di Ciloto, mereka sedang kebaktian terakhir. Nah, saya mengatakan, saya berkata kepada saudara, kitab suci lebih tinggi dari filsafat apapun. Dan engkau hari ini ambil keputusan menerima Tuhan Yesus. Dan orang di luar mengatakan, Pak Tong itu mempertobatkan orang penting, orang pintar, orang hebat di masyarakat. Lalu timbul dua kalimat. Kalimat pertama, dia ada Roh Kudus kok. Lalu dijawab, kalau ada Roh Kudus kok bisa mempertobatkan orang kaya begini? Orang Kristen dipecahkan menjadi dua kelompok. Sama seperti waktu Yesus Kristus membangkitkan dan mencelikkan mata orang buta. Orang Yahudi sekarang menjadi dua kelompok. Sekelompok dia pasti dari Allah. Kalau bukan dari Allah bagaimana mempunyai kekuatan? Bagaimana mungkin menyembuhkan? Kalau boleh mengatakan tidak mungkin dari Allah. Kalau dari Allah, kenapa dia melanggar hari Sabat? Kenapa tidak tunggu 24 jam sampai hari selanjutnya? Kenapa mesti pada hari Sabat? Ini sengaja melawan kitab suci. Karena Tuhan berkata kepada Israel, peliharalah hari Sabat baik-baik. Karena itulah hari yang saya kuduskan menjadi hari memberkati engkau. Jangan kerja apapun. Lalu kita mau tanya, Yesus kenapa mesti sengaja pakai hari Sabat? Yesus kenapa menyembuhkan orang sakit 38 tahun pada hari Sabat? Kenapa menimbulkan perpecahan, kebencian dan satu konflik yang besar antara orang Yahudi? Dia lakukan lagi sengaja pada pasal yang ke-9. Why? Just to understand. Saudara saya sudah memberikan jawaban pada waktu pasal ke-5. Yesus sengaja pakai hari Sabat untuk membuktikan orang Israel sudah salah tafsir apa arti hari Sabat. Yang mereka tekankan adalah harinya.
Yang Alkitab tekankan adalah Sabatnya. Kalau engkau hari Sabat dipelihara, tak kerja apa-apa, tapi tidak pernah mendapatkan perdamaian, kesejahteraan, dan tidak pernah mendapatkan pengasuhan dari Tuhan sebagai orang yang menikmati Sabat, apa gunanya? Maka Paulus berkata, aku takut bagi kamu yang selalu memelihara hari-hari. Harinya kau tekankan pentingnya, tapi maknanya kau tidak mengerti. Juga demikian Tuhan berkata, aku benci Sabatmu. Aku benci dan bosan persembahanmu. Persembahanmu telah mengalirkan darah daripada lembu, dari domba, tapi hatimu tidak datang kepadaku. Tuhan tidak pentingkan laba, tidak pentingkan korban, tidak pentingkan daging yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang dia pentingkan, kau ngerti tidak apa artinya worship. To worship God means more than just to give offering to Him. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali ke pasal ini. Ini dia orang bisa menyembuhkan kamu, luar biasa. Tetapi menyembuhkan dalam hari Sabat, luar biasa kurang ajarnya. Dia melawan Tuhan, dia melawan Sabat, dia pasti bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, kenapa bisa menyembuhkan? Kalau dari Tuhan, mengapa melanggar hari Sabat? Dia pasti darah Roh Kudus. Kalau darah Roh Kudus, kenapa bisa mempertobatkan orang itu? Kalau dia ada Roh Kudus, kenapa tidak begitu? Mana Roh Kudusnya? Jadi orang itu telah menjadikan Roh Kudus bukan roh yang kudus, tapi itu Roh Kudus. Itu roh kuda, bukan Roh Kudus. Itu roh ayam. Ayam kalau dibunuh, yang kejang-kejang seperti itu. Tidak ada rasul yang kena Roh Kudus begitu. Itu penipuan. Saudara-saudara, mau main-main? Silakan. Asal banyak, itu namanya sukses. Omong kosong. Asal banyak anggota, persembahan banyak, itu adalah hamba Tuhan. Omong kosong. Saya berkata kepada saudara, Tuhan akan membongkar segala yang tidak beres. Yang disebut roh suci adalah roh yang suci. Yang sebenarnya roh suci adalah roh kebenaran. Roh yang benar. Beritakanlah kebenaran, hiduplah sesuci mungkin, maka engkau buktikan engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup tidak beres, keuangan tidak jujur, khotbahnya muluk-muluk, itu penipu yang berpidato dengan fasilitas yang hebat. Saudara-saudara, dia kalau dari Tuhan, kenapa hari Sabat dilanggar? Dia kalau bukan dari Tuhan, kenapa bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit buta sejak lahir? Mereka boleh bertengkar. Lalu segini bawa dia datang. Oke, tidak usah banyak bicara. Kaukah orang pengemis yang buta sejak lahir? Iya. Kenapa kau bisa lihat? Karena ada seorang namanya Yesus mengoleskan tanah ke mataku, suruh saya pergi basuh. Setelah aku pergi basuh, langsung melek dan sudah lihat. Tahu tidak? Orang itu bukan dari Tuhan. Loh, vonis. Langsung vonis. Dia sembuhkan kamu, itu satu fakta. Tapi dia melanggar hukum, itu juga satu fakta. Karena dia melanggar hukum, bukti dia bukan orang Tuhan Allah. Dia bukan dari Tuhan. Dia bukan dikirim dari Tuhan. Lalu orang buta ini menjawab. Menjawab apa? Dia orang dari Tuhan, tidak dari Tuhan. Saya tak tahu. Tapi saya tahu dia telah mengoles dan telah menyembuhkan saya. Kalau begini, menurut kamu siapa dia? Dia nabi. Jadi ini sekarang orang pengemis ini mengajar kepada profesor teologi. Lu udah tahu dia nabi ya? Nggak tahu. Mana mungkin nabi melanggar hukum. Jadi ini orang lapisan paling rendah. Pengemis. Orang buta paling dihina. Mengerti Yesus lebih tepat dari teolog-teolog yang tidak ngerti Yesus. Saudara-saudara. Ini orang-orang Farisi mengatakan dia pasti bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan tak mungkin melanggar hukum. Melanggar hari Sabat. Itu sebab dia menyembuhkan. Tetapi dia bukan dari Tuhan. Lalu orang miskin ini. Pengemis mengatakan heran ya. Dia menyembuhkan tetap bukan dari Tuhan. Dari mana? Lu coba pikir. Berarti teolog-teolog tidak ada pikirannya. Lu sekolah apa lu? Kurang ajar ya.
Ini pengemis mendidik profesor. Profesor kalau diajarkan oleh orang lain, mereka rasa benci sekali. Kecuali profesornya profesor boleh menasihati aku. Kamu menasihati aku? Siapa kamu? Saudara-saudara, konflik ini terjadi. Di sini saya melihat satu gambaran yang indah sekali. Di hadapan mata Tuhan tidak ada hak istimewa. Di hadapan mata Tuhan tidak ada kelompok-kelompok yang mempunyai hak monopoli. Saya pendeta, maka apa yang saya katakan pasti betul. Engkau belum pernah belajar teologi, engkau pasti tidak mempunyai pengertian teologi. Engkau tidak usah ngomong. Siapa yang harus ngomong? Ngomong tentang apa? Saya tidak berarti tidak usah belajar teologi. Kalau tidak usah belajar teologi, kenapa saya dirikan sekolah teologi? Kenapa saya minta banyak dosen profesor di luar negeri datang mendidik engkau di kelas-kelas, membuat seminar? Itu tidak murah loh. Bukan saudara engkau tidak menghargai, maka engkau mengatakan tangkal. Aduh, seperti kamu sudah lebih hebat dari siapa saja. Saudara-saudara, pada waktu mereka datang mengajarkan kita hal-hal kebenaran, ini semua orang reform yang bertanggung jawab, bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kita sudah menganggap diri pintar, tidak lagi banyak menghargai kesempatan yang diberikan. Tapi dengan rendah hati mendengar setiap kalimat dari setiap penceramah, meskipun engkau pernah dengar lagi. Seperti engkau pernah makan nasi, makan lagi. Cerna baik-baik, apa yang keluar dari mulut mereka tidak keluar dari mulut yang lain. Meskipun mereka pernah bicara, engkau pernah baca, tetap dengar. Karena itulah sumber yang asli. Saudara-saudara, pengemis ini melihat seorang Farisi yang berani mengvonis Yesus bukan dari Allah. Itu vonis terlalu berani. Hanya karena Yesus melanggar hukum. Melanggar hukum apa betul-betul Yesus sudah melanggar hukum? Tidak. Yesus memakai hari Sabat melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa Sabat itu ada hari berkat Tuhan. Coba lihat. Aku menetapkan hari Sabat. Dari hari ini akan memberi berkat kepada umatku. The day of blessing. Menyembuhkan orang itu blessing tidak? Jawab. Membangkitkan orang timpang itu blessing tidak? Blessing. Kenapa the day of blessing Christ must not bless others? Kenapa hari yang memberi berkat Allah memberi berkat pada hari itu engkau anggap dia melanggar hukum? Karena hatinya sudah kaku, pikirannya sudah rusak, dan tafsir Alkitab sudah diarahkan kepada satu paradigma yang salah. Barang siapa melanggar hukum bukan dari Tuhan, itu musuh dan kita harus melawan dia. Padahal Yesus Kristus pernah menjawab, siapa di antara kamu sapinya kecegur di sawah atau di pitch, ada di got, engkau bilang aduh cilaka, ini hari Sabat. Oke sapi, tunggu besok ya. Karena hari Sabat saya tidak melayani. Saya tidak membantu kamu. Nanti besok pagi saya datang kembali tarik engkau keluar. Sapi bilang, ya sudahlah taati Tuhan. Jangan kau beri saya. Saya sakit di sini 1 hari. Baru ditarik keluar. Tidak ada. Langsung ditarik. Sapi. Mahal loh sapi. Ya. Sapi itu gemuk gede. Ya. Kalau tikus ya mati aja. Tidak apa-apa. Ini sapi. Ini sapi kalau saya bisa bekerja di sawah. Ini menguntungkan kita. Bersangkut paut dengan hasil kita begitu banyak. Mana boleh biarkan dia mati. Hari Sabat menolong. Tidak apa-apa. Kenapa? Hari Sabat hari berkat. Hari Sabat hari memberi bahagia kepada orang lain. Yesus langgar hari Sabat apa? Yesus pada hari Sabat menyembuhkan orang. Dan engkau mesti tahu. Tidak pernah ada dokter bisa membangunkan orang yang sudah sakit 38 tahun. Jangan bilang 38 tahun. Kamu yang hamil, lalu susah melahirkan. Sesudah lahirkan lemah tubuh. Tidak bisa bangun. Karena seluruh kalsium, seluruh tubuh sudah lemah. Lalu engkau harus baring di situ 38 hari. Kalau perempuan melahirkan 38 hari tidak bangun. Lalu suruh bangun, coba jalan. Rumah akan koyang-koyang. Dansa dengan kamu. Engkau tidak tahu sekarang ini timur atau barat. Akhirnya engkau bilang, baring lagi aja 38 hari lagi.
Membangunkan orang yang sudah tidur 38 hari. Tak gampang. Dan kakinya kepeng menjadi bundar. Karena dulu sudah injak-injak menjadi kepeng. Karena sudah tidak berdiri terus tebal dagingnya sini. Waktu bangun jadi ombak. Jadi bundar. Tidak bisa berdiri baik. Apalagi 38 tahun. 38 tahun itu ada 38 kali 365 dikali 24 kali 60 kali 60 detik. Coba hitung berapa banyak. 38 tahun kali 365 kali 60 kali 24 kali 60 lagi. Itu terus bareng di situ. Yesus bilang, bangunlah. Dia bangun. Ini apa? Ini mujizat yang tak pernah ada di dalam sejarah. Never happen. No one can do it. This is so rare. Rarest in the world. Rarest, no record in the history of the world. For thousands of years. Not even one medical doctor can raise up a man who had lied down for 38 years to stand up, to walk. Jadi kalau engkau sadar, inilah yang paling langka. Tidak pernah terjadi. Sekarang betul-betul terjadi. Engkau mesti lutut, ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Bukan saja tidak kagum, tidak respect, tidak menghargai. Malah mengatakan, engkau bukan dari Allah. Karena engkau melanggar hukum. Itu namanya ahli Taurat. Ahli Taurat adalah ahli yang menyelewengkan Taurat. Ahli Taurat adalah ahli untuk menselingkuhkan arti sesungguhnya Taurat. Ahli Taurat menjadi ahli untuk melawan Tuhan. Menjadi ahli yang mengkucilkan Tuhan. Tetapi Yesus diam aja. Yesus tidak balas dendam. Yesus tidak menghakimi. Biar mereka semau dewe. Tetapi Yesus melakukan satu kali lagi pada hari Sabat. Mencelikkan mata orang buta sejak lahir. Apa artinya sejak lahir? Nah mungkin disembuhkan. Karena dia bukan dari tadinya sempurna menjadi rusak. Sekarang kembali kabar kesempurnaannya. Bukan. Tidak pernah lihat kok. Orang tidak pernah lihat. Sejak lahir tidak pernah lihat. Dari rahim sudah buta. Lalu bagaimana disembuhkan? Sembuh berarti kembali sehat asli. Itu namanya sembuh. Tapi kalau buta menjadi lihat. Itu kecuali creating power. Ini kuasa penciptaan. Kuasa hidup yang belum pernah dimiliki. Sekarang dikasih kepada dia secara anugerah. Saudara-saudara. Kalau Yesus bukan Allah. Dia tidak mungkin melakukan mujizat. Kalau Yesus bukan Allah, lebih tidak mungkin membuat orang tidak pernah lihat menjadi bisa lihat. Itu a power of creativity, a power of the creator. Jika Yesus bukan pencipta, tak mungkin menciptakan kemungkinan itu. Kalau Yesus bukan pencipta, tak mungkin membuat orang yang buta menjadi bisa lihat. Itu bukan sesuatu yang tadinya rusak terus dikembalikan. Itu artinya tidak ada sekarang diberi ada. Creatio ex nihilo. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu selain Tuhan siapa? Mereka kalau tahu ini tidak pernah loh. Dari dunia diciptakan sampai hari ini. Tak pernah mendengar seorang buta itu bisa lihat. Mesti mereka berlutut. Mereka sembah sujud. Dan mereka gemetar mengatakan, you are God. Please show us. What should we do? Because you are God living among men. You are incarnated God living in the midst of us. How should we worship you? How should we adore you? How should we thank to you? Show us, reveal us your will, God. Mereka bukan saja tidak respect, tidak menyembah. Tetapi mereka menjadi kurang ajar sekali. Bukan dari Allah. Karena engkau melanggar hukum. Yesus melanggar hukum. Yesus melanggar hari Sabat. Yesus memakai hari Sabat menjadi sumber berkat. Yesus mempergunakan hari Sabat menjadi peristirahatan, berhenti dari pergumulan yang tidak perlu. Bagi engkau bergumul di dalam kemiskinan, bergumul di dalam banyak hal, mungkin cinta, mungkin pacaran gagal, mungkin engkau terus beli lotre dah kena-kena. Itu pergumulanmu yang tak perlu. Tapi orang yang bergumul tak pernah lihat apa yang ngomong oleh orang lain, cuma diimingi.
Lalu dipikir, dibayangkan, tapi tidak pernah tahu. Sampai Tuhan Yesus bilang, engkau lihatlah. Waktu dia celik, dia pertama kali hidup mengalami apa namanya sentosa. Tidak pernah perlu bergumul lagi. Sudah tenang, sudah mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, saya sekarang bisa lihat seperti orang lain. This is the first time of my seeing. This is the first experience of my eyesight. This is the rest of my soul, the peace and the hope of my spirit. From this day on, I can see. This day on, from this moment on, I'm equal to others. From this day on, I can go to walk, to sit, to stand, to go to any places just like others, so free, so enjoy. Saya boleh menikmati kesejahteraan. Saya boleh menikmati keistirahatan jiwa. Karena saya sudah menjadi orang biasa bisa melihat. Itu namanya hari Sabat. Sabat berarti lepas dari pergumulan dan peperangan. Mulai mengalami perhentian di dalam anugerah Tuhan. Itu hari Sabat. Sabat bukan harinya 24 jam tak boleh kerja apa-apa. Sabat adalah di dalam jiwamu mengalami kesejahteraan. Tuhan hadir, Tuhan beserta, dan Tuhan memberikan pengasuhan, peristirahatan. The peace is given to you. And that is the true meaning of Sabbath. Yesus melakukan hal itu melawan Tuhan? Tidak. Yesus melanggar hukum? Tidak. Yesus sengaja menjadi musuh orang Yahudi? Tidak. Yesus justru menyatakan apa yang disalah mengerti oleh orang Yahudi. Yesus dulu mengkoreksi kembali apa yang sudah diselewengkan oleh orang Farisi Yahudi. Yesus sebenarnya mengembalikan mereka melihat, oh begitu. Kalau begitu hari Sabat bukan harinya yang dipentingkan, Sabatnya yang dipentingkan. Kalau Sabat yang dipentingkan, Sabat adalah ditentukan oleh Tuhan menjadi hari memberi berkat. Dan hari ini orang yang sakit disembuhkan. Tapi berkat kan? Orang yang 38 tahun timpang sekarang berjalan. Dapat berkat kan? Orang yang sedang lahir buta sekarang bisa lihat. Dapat berkat kan? Papa mamanya yang mengetahui anaknya lahir buta menjadi pengemis sekarang bisa lihat. Bisa kerja sendiri. Tidak usah jadi pengemis. Papa mama juga istirahat kan? Papa mama itu paling susah kalau lihat anak dan beres harus menjadi pengemis. Kalau satu hari anak ini sembuh, bisa lihat, bisa bekerja. Bukan saja bekerja, dapat uang masih bisa kasih uang kepada orang tua yang sudah tua tidak bisa kerja. Hatinya beristirahat double. Istirahat daripada terus khawatir anak saya bagaimana. Di Malang saya mengajar sekolah teologi saat 25 tahun. Dan kita kenal seorang Kristen. Dan orang Kristen itu menikah, mendapatkan anak. Dan dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang sedikit tidak beres. Ya, tidak bisa apa-apa. Jadi mamanya yang sampai tua terus memberi makan kepada anak. Sampai anak itu umur 55, mamanya masih ada. Dan tidak bisa nikah. Kan tidak ada perempuan mau nikah sama dia. Dan dia kepingin sekali seorang suster yang cantik sekali. Padahal dia tidak karu-karuan. Saat hari ke rumah sakit. Ngintip-ngintip tunggu suster itu keluar. Sudah keluar ketawa-ketawa sendiri. Seperti ketemu pacar. Tarik suster masuk nangis-nangis. Pacarnya hilang. Lalu pulang ngomel-ngomel. Saya kok tidak bisa dapat dia. Besok pagi bangun lagi. Pergi ke rumah sakit. Tunggu di pintu. Tunggu 2,5 jam. Suster muncul. Dia ketawa-ketawa. Itu malaikatku. Itu pacarku. Pacar opo kok tidak kenal dia kok. Hah? Kalau suster itu jalan dia ikut, suster lari ketakutan, ini siapa ini? Dan engkau ketawa karena engkau sudah ada hari Sabat, dia belum. Jadi orang ini terus gelisah. Tapi mamanya tidak bisa apa-apa. Mau bantu, tidak ketolong. Mau menghibur, tidak kuat. Mau cari suster jadi mantunya, tidak bisa. Tidak mungkin. Tidak ada satu solusi. Akhirnya kita terus khawatir. Khawatir apa? Mamanya sakit. Mamanya tua. Umur 74, umur 75, umur 80. Sampai saya meninggalkan kota Malang, dirikan KRI di Jakarta. Waktu itu mamanya sudah umur 86. Kita khawatir sekali. Kalau ini mamanya mati, anak ini gimana ya?
Kalau mamanya sudah 80-an dan dia sudah mungkin 60 lebih. Waktu dia umur 60, betul-betul mamanya mati. Mamanya mati, siapa merawat dia lagi? Dulu mama umur 80 lebih merawat anak kecil umur 64. Anak kecil 64. Dirawat, waktu dia nangisnya dihibur. Dari hidup kayak begini. Saudara-saudara, siapa bisa tolong dia? Saya cuma bisa doa. Selain Tuhan tidak bisa apa-apa kok. Atau saya suruh dia masuk rumah saya. Harus jaga dia. Kuat sendiri tidak kuat. Lalu dia cinta ini, cinta itu. Saya gimana bantunya? Terus saya cuma takut kalau adiknya usir dia. Tidak mau dia di rumah itu lagi. Adiknya tetap baik-baik. Adiknya tetap terima dia. Nah ini satu salib dari keluarga itu. Tidak ngerti. Saudara-saudara. Nah you lihat ya kalau orang tua melihat anaknya sakit buta. Lalu terus umur hidup khawatir anak ini. Kalau saya masih hidup saya boleh menjaga dia. Sudah pergi pengemis pulang saya kasih makan. Tapi kalau saya sudah mati siapa yang meneruskan? Ini pergumulan yang berat sekali. Orang Tionghoa mengatakan setiap keluarga ada kitab yang sulit dibaca. Jia都有一本难念的经. Ayo ikut 1, 2, 3. Jia nggak ngerti semua. Every family has a very difficult Bible to read. Setiap rumah tangga ada kitab yang sulit dibaca. Setiap keluarga ada air mata pengeluaran tidak ngerti oleh orang lain. Tapi waktu keluar semua dandan baik-baik. Pakai baju yang rapi. Selamat siang, selamat sore. Sampai dipulang mulai lagi. Karena di rumah itu tempat privat. Tempat eksklusif. Susah sengsara. Tanggung sendiri. Tidak kasih tahu sama orang lain. Orang tua daripada anak yang sakit buta ini. Betul-betul mengalami pengasuhan hari Sabat. The day when Jesus Christ healed his son and give him eyesight with a normal seeing capability. His parent was so joyful. Bersukacita. Lepaslah. Anak kita sudah bisa lihat. Kita orang tua sudah damai. Sudah terlepas daripada kesulitan, pergumulan, kecemasan, kekhawatiran. Tak habis-habis. Sekarang dia bisa lihat, bergaul, jalan-jalan sendiri. Bisa cari makan sendiri. Tidak usah jadi pengemis. Stop with restless heart. And now enjoy the peace from the Lord of Sabbath. Betul-betul. Baru damai, senang-senang. Dipanggil. Siapa yang panggil? Polisi. Bukan. Bukan polisi, tapi Parisi. Sama sinya. Wah dipanggil Parisi, mau diapain ya? Ini ada satu hal yang penting baru Parisi panggil orang biasa. Sampai di situ. Coba lihat siapa ini? Anak, matanya melek. Ini anakmu bukan? Iya. Mamanya bilang, iya. Suami istri mengaku ini anaknya. Sekarang kasih tahu saya. Betulkah dia lahir buta? Atau kamu bikin cerita menipu orang lain? Tidak. Saya papanya. Waktu dia lahir saya lihat matanya sudah buta. Saya marah sekali. Tapi tidak bisa apa-apa. Tahan sampai membesarkan dia. Mamanya bilang, dia memang anak saya. Waktu dia lahir buta. Waktu saya melahirkan buta, saya nangis sampai hampir buta juga. Karena mengapa melahirkan seorang seperti ini? Tapi harus menerima fakta. Ini namanya nasib. Bisa diapain kalau memang nasib? Maka papa mama semua mengaku, yes, he is our son. He was born blind. We know that. And we now make the witness to prove that is true. Ini anak kami. Ini lahir buta. Sekarang kasih tahu saya. Kenapa bisa lihat? We don't know. We only know he was born blind. We never know how and when he becomes can see. Because he is now an adult, ask him. Let him answer you himself. We don't know. Saudara-saudara, apakah orang buta ini tidak kasih tahu papa mamanya yang menyembuhkan itu adalah Yesus? Saya percaya dia kasih tahu. Apakah orang tua tidak tahu yang menyembuhkan adalah Yesus? Saya percaya mereka tahu.
Tetapi mereka kenapa mengatakan aku tidak tahu? Tanya dia sendiri. Karena pertimbangan profit minus plus rugi untung. Nah ini sangat membahayakan. Khususnya anak-anak muda. Di dalam menentukan sesuatu selalu pikir dulu untung ruginya di mana. Saudara-saudara. Saya bukan orang seperti itu. Kalau saya seperti itu saya tidak menjadi pendeta. Stephen Tong kalau tidak jadi pendeta mungkin kaya sekali. Saya bukan orang pintar, tapi pasti bukan orang butuh. Saya tidak terlalu pintar, pasti sama sekali tidak butuh. Saya kerja apa saja bisa loh. Kecuali melahirkan anak, tidak bisa. Benar. You jangan ketawa ya. You mau banding bakat sama saya kira sulit. Dari literatur, dari musik, dari arsitektur, dari filsafat, dari logika, daripada dagang. Saya tidak kalah sama siapapun. Segala hamba Tuhan harus diperlakukan memang hamba Tuhan miskin. Saya ketawa loh kalau kamu melihat hamba Tuhan mestinya miskin. Kalau saya tidak dipimpin Tuhan menjadi hamba Tuhan. Hari ini bukan seperti ini. Orang yang paling takut saya itu orang kaya. Karena mereka mengetahui kalau Stephen Tong dagang kita matilah. Ini kalimat sudah 10 kali saya dengar dari kalangan yang paling kaya. Saudara. Tapi sekarang saya harus berugi. Karena apa? Hidup bukan hanya untuk profit. Kalau hidup Anda untuk profit, maka hati kita adalah hati egois. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dilakukan sungguh-sungguh dilaksanakan Yesus. Sampai dipaku atau salib. Maka Paulus mengatakan kalau engkau tidak mencintai Tuhan, patutlah engkau dikutuk. Jesus so great. His loving kindness is so great. So obvious. Then how should we love him? Banyak orang tidak boleh ngomong tak. Boleh kerjakan tak. Jangan-jangan dulu. Atau kerjakanlah. Itu semua dasarnya. Untungnya apa? Apa profitnya? Rugi berapa? Karena terus mempertimbangkan untung rugi. Akhirnya engkau tidak pernah menjadi orang yang jujur. Tidak pernah menjadi orang yang berani banting tulang. Tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Karena dipengaruhi oleh untung rugi. Pada waktu kedua orang tua dipanggil oleh Farisi. Sekarang kasih tahu bagaimana dia bersembuh. Dia kenapa bisa sembuh? Cilaka. Kalau kita kasih tahu Yesus yang sembuhkan dia. Ditanya lagi, siapa Yesus? Ya, dia pasti nabi dari Tuhan. Kita mungkin dikucilkan. Daripada dikucilkan, membahayakan kita. Lebih baik kita bohong. Tapi bohong juga tak baik. Daripada bohong bersalah kepada Tuhan. Atau ngomong jujur bersalah kepada diri. Jalan tengah aja. Jalan tengah itu, wah mencai lah. I don't know. 我唔知哦。我不知道啦。一句唔知，万事无代啦。Satu kali bilang, tak tahu. Ya sudah, tak tahu, tak ada rezeki, tak ada kewajiban. Karena apa? Tak tahu kok. Sekarang ini namanya play safe. Saudara-saudara saya kasih satu kalimatnya. Pemuda-pemudi reform jangan berkawan dengan mereka yang play safe. Orang yang menjadi temanmu, apapun pikir profit, rugi, untung, jangan menjadi kawan dia. Saya sudah ambil keputusan, barang siapa main-main sama saya akan jauh daripada dia. Barang siapa dekat sama saya, dia harus jujur. Harus sungguh-sungguh. You sedikit main, sedikit putar arah, putar benar tidak benar, untuk melayani perasaan untung rugimu sendiri. Please get out from the circle of my friends. Saya juga berkata, kalau boleh Tuhan, singkirkan semua anggota GRI yang tidak beres, yang tidak jujur. Kalau you mau jadi anggota GRI, belajar jujur, belajar sungguh-sungguh, belajar menyangkal diri, belajar mau rugi, belajar mau korban, belajar mau menyangkal diri. Atau go, please go. You tidak mau ya sudah, sama si banyak gereja, banyak, silakan pergi. Tapi you will never get the same chance
a same occasion or opportunity, just like what you have now. Never think you come to help. Pagi ini saya berkata, ada orang bilang, waduh Stephen Tong bangun gereja, mari kita bantu dia. Karena dia kurang mengerti administrasi. Please go. Nasihati saya, mesti gini. Saya mengatakan, maaf ya, sebelum you katakan semua ini, saya sudah pikir 10 kali lebih dalam daripada kamu. Saya bukan orang yang mendatang mau kerja apa, mengikuti nafsu saya. Bagaimana engkau mempersiapkan waktu begitu sibuk, mana bisa? Bukan saya khotbah di sini, di luar negeri naik kapal terbang dan engkau harus ceramah lagi, harus titik itu desain arsitektur. Bagaimana caranya? Bagaimana? Saya hanya menjawab, I prepare my sermons in my whole life, seumur hidup. Apa yang saya sekarang kerjakan, apa yang saya katakan, kalimat itu saya sudah memikirkan mungkin 25 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Selalu memikirkan segala sesuatu pada saat perlu. Langsung saya membentuk lalu menjadi satu sermon keluar untuk menghadapi kesulitan. The way I preach, the way I prepare, the way I equip myself is not as what you think. Not just like the routine task of the routine people. Saudara-saudara. Maka pada waktu Yesus Kristus ditanya, tahu tidak dia bukan dari Allah. Orang tua ini semua tidak mau tanggung jawab. Semua orang pintar, tidak mau tanggung jawab, mau profit, mau damai, mau untung, mau sejahtera, mau harmonis, tapi tidak mau pikul salib. Saya berkata kepada saudara, never be the friends of those who always make profit, minded, oriented in the market and profit. Kalau seseorang yang hanya pikir untung rugi sendiri, saya tidak akan menjadi kawan dia. Kalau orang itu sungguh-sungguh jujur, itu menjadi kawanku. Kalau sungguh-sungguh menyangkal diri, jadi murid Tuhan. Barang siapa mengikut aku, biar dia menyangkal diri dan memikul salib baru ikut aku. Yesus Kristus tidak perlu banyak pengikut. Yesus Kristus berkata, yang ikut aku harus menyangkal diri. Yang pikul itu sesuatu cangkul, tetapi menoleh ke belakang tidak layak kepada itu. Ini semua kalimat-kalimat yang sudah dilupakan oleh orang Kristen. Banyak pemimpin-pemimpin berusaha merubah Alkitab untuk menghancurkan motivasi yang benar supaya orang datang kepada Yesus untuk cari kaya, cari makmur, cari sukses, cari lancar, cari keadaan prosperity. Yesus Kristus mengatakan, no, you come to me, you should deny yourself. You come to me, you should sacrifice yourself. Otherwise, you need not to come to me. I do not want to accept you. Sayangnya orang tua ini akhirnya untuk membebaskan diri, untuk profit dan keamanan diri, bicara kalimat yang tidak mau bertanggung jawab. Tanya dia sendiri, karena dia sudah dewasa, dia sanggup menjawab. Dia anak iya. Dia lahir buta, iya. Kami mengakui. Kok bisa sembuh? Ya tidak tahu. Tanya dia sendiri. Biar dia jawab sendiri. Ini papa mama tidak menjadi contoh anak bagaimana menyangkal diri. Melemparkan kewajiban supaya anaknya yang tanggung dan yang mati. Bukan papa mama yang ikut tanggung. Itu papa mama kalau lihat kamu sudah besar. Dia tidak mungkin merangkul mencintai engkau seperti engkau masih kecil. Kalau engkau sudah besar kan. Play safe. Dan anak ini sekarang harus tanggung. Dipanggil lagi. Engkau bagaimana melihat? Saya sudah bicara sama kamu. Engkau tidak dengar. Engkau akan mendengar lebih sengit lagi dari jawaban itu. Saudara-saudara. Mereka tidak percaya Yesus dari Allah. Dan mereka tidak bisa menyangkal orang ini sembuh. Di antara harus terima Yesus, Nabi dari Tuhan Allah yang sulit. Sama menolak fakta dia disembuhkan juga sulit. Mereka mencepatkan diri sendiri. Saudara-saudara, Tuhan mau kita jujur, setia mengikut dia. Dan jadi orang yang berani bertanggung jawab. Kalau begini menurut kamu dia siapa? Orang itu langsung menjawab, dia nabi. Saudara-saudara, pengemis yang mengaku Yesus nabi, ini orang pertama. Dan ini orang paling berani. Waktu mengatakan dia nabi, dia mengatakan di hadapan orang Farisi. Demikian dia mengatakan dia nabi, berarti dia meresikokan diri
untuk sekaligus dibunuh. Tapi bagi dia untung rugi tidak penting. Lain seperti papa mamanya. Papa mamanya anggap untung rugi itu penting. Bagi dia tidak penting. Yang penting bersaksi bagi kebenaran. Saudara-saudara, bersaksi bagi kebenaran. Masih ingat kesaksian saya waktu SMA. Bersaksi bagi kebenaran. Dan saya dirugikan. Adakah saya cerita mengenai itu? Tidak. Oh, saya cerita lalu saya akhir. Waktu saya kelas 2 SMA. Saya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi saya sekolah di sekolah komunis. Dan semua guru komunis tidak percaya Allah. Dan pada waktu satu hari. Kasih satu judul karangan. Truth will finally get a victory. Kebenaran pasti akhirnya menang. Oh, saya pikir ini kesempatan memberita Injil. Kan Yesus mengatakan aku kebenaran. Yesus pasti menang. Terus saya mulai menulis. Meskipun saya tahu hari ini karangan ini mungkin dapat angka 0. Tetapi sebagai orang Kristen saya harus berani menyatakan imanku menurut konsep kebenaran Kristen. Saya mulai tulis itu. Itu namanya introduction. Sudah introduction, saya mau uraikan itu evolusi berapa salah. Dan terus menulis sampai akhir. Di luar dugaan, Tuhan pimpin. Di dalam 2 jam saya selesaikan 9 lembar. 9 lembar bahasa Tionghoa itu banyak loh. Kalau Indonesia itu sedikit loh. Karena panjang evolusi. Wah, kalimatnya panjang. Itu tulisan 3 huruf sudah evolusi. Saya khotbah di Thailand. Jin Hua Lun. 3 istilah. Jin Hua Lun itu evolusi. Terjemahnya. Saya sampai tunggu. Kok tak habis-habis ya. Mulut saya. Kalimat kedua tidak bisa keluar. Sudah selesai saya turun. Lu tadi ngomong apa lu ayo? Panjangnya. Saya bilang evolution. Dia bilang betul. Saya mental siapakan jitang. Bapaknya betul gitu. Itu evolusi dalam bahasa Thailand. Saya bilang coba lagi pelan seri. Saya utuh. Silabelnya 13. Pikir sesuatu panjang. Kalau saya cepat sekali. Saya baca lebih cepat daripada keluarkan suara. 50 huruf langsung masuk. Langsung saya tahu apa itu. Tapi kalau baca perlu waktu. Kalau diterjemahkan perlu waktu. Saudara-saudara. Nah, saya rasa ini kok panjang sekali. Nah saudara-saudara. Engkau dengar ya. Maka waktu saya muda. Saya sudah tahu. Kristen melawan ateisme. Evolusi. Materialisme. Melawan akan komunisme. Sekolah saya sekolah komunisme. Guru saya guru ateisme. Dosen-dosen saya semua itu evolusionisme. Terus saya memaparkan semua kesalahan mereka. Dengan cepat. 9 halaman dalam 2 jam selesai. Saya langsung serahkan. Nah yang duduk di sebelah saya. Itu kepala kelas. Dipanggil. Ini nama Stephen Tong. Menulis 9 halaman. Semua melawan komunisme. Semua melawan evolusi. Ini apa ini? Dia dapat dari buku mana? Dia copy dari buku mana? Betulkah dia serahkan dalam 2 jam? 9 halaman? Pakai banyak buku untuk menjadi referensi? Tidak. Saya duduk di sebelahnya. Dia 2 jam terus tulis. Akhir selesai serahkan. Teng-teng saya kasihkan guru. Dia orang kepalanya yang tidak gatal. Garu-garu terus. Panggil dia datang sini. Saya dipanggil. Waktu saya dipanggil cilaka ini. Guru tidak puas ya. Ini saya punya karya. Sekarang mungkin dikasih angka 0. Atau angka berapa saya tidak tahu. Tapi puji Tuhan. Karena saya tulis. Mungkin kali ini saya dapat 0. Dia tidak berani kasih 0. Benar. Dia kasih berapa? 62. Aduh biasanya saya tulis 2 halaman sudah 85. 9 halaman mestinya 189. Cuma dikasih 62. Sisanya di mana? Disimpan di surga, dikirim oleh dia. Dia tidak sadar. Lalu dia panggil,
You yang tulis ini ya. Iya. You bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ini kepercayaanmu, kepercayaanku. You kira you pintar ya? Tidak, saya kira Tuhan yang pintar. Apa itu Tuhan? Yaitu Tuhan. Sekarang jawab. Lalu dia tantang saya. Wah, ceritanya seru sekali, mau dengar? Kamu bilang di antara 9, 8, 7 syarat ini di dalam bagian ini, bagian itu. Yang engkau lawan ateisme, engkau komunis, engkau melawan materialisme, engkau melawan itu evolusi. Di dalam ada satu butir. Manusia boleh hidup dengan minum susu sapi. Tetapi manusia bayi tidak bisa hidup dengan minum susu monyet. Maka ini membuktikan manusia bukan dari monyet. Betul kau tahu dari sini? Saya bilang, betul. Sekarang jawab ya. Kalau manusia tidak bisa minum susu monyet, maka bukan dari monyet. Tapi boleh minum susu dari sapi. Apakah engkau juga mengaku manusia dari sapi? Pinter juga ya gurunya ya. Wah, gua bilang gila kak. Ini mau membela bagi Tuhan Yesus, tapi Alkitab tidak tulis. Gimana ya? Tapi ada satu ayat Yesus bilang, waktu kau dipanggil kepada orang-orang di dalam pemerintahan, jangan khawatir jawab apa. Waktu itu Roh Kudus akan menolong engkau menjawab. Terus saya bilang, Tuhan, sekarang dong. Sekarang tolong saya. Saya tidak tahu mau jawab apa. Ampuni aku. Kalau biasanya aku nakal, tapi hari ini untuk kamu loh ya. Tuhan tolong aku. Terus saya bilang, guru, coba jawab. Gini loh. Apa gini loh? Ngomong. Terus saya langsung di hati, Tuhan kasih tolong saya. Menurut evolusi, hubungan manusia sama monyet itu dekat sekali. Hubungan manusia sama sapi jauh sekali. Tetapi heran, yang jauh boleh minum susunya. Yang dekat malah tak boleh. Maka ini bukan saya yang jawab, guru yang jawab. Argumentasi saya kuat tak? Kalau manusia dekat sama monyet, mestinya susu monyet lebih dekat manusia kan? Kalau manusia sapi jauh, kenapa sapi susu kita minum jadi sehat? Kenapa kalau monyet pindah tidak bisa? Bukan saya mesti jawab. Kamu yang mempelajari dan menyetujui evolusi, mesti kamu yang jawab. Dia terus saya terus hitung Kapan dia jawab tahu? Sampai sekarang belum jawab. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dari muda dididik oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang tidak play safe. Kapan sadar? Kalau engkau mengatakan satu kalimat, apa yang kau mengatakan? Kalau saya mikir, betul saya katakan, saya bilang, iya saya katakan. Mau apa? Mau bunuh? Terserah. Saya tidak play safe. Kamu mau belajar semakin ini sulit. Tetapi saya kasih tahu rahasia. Kalau kamu belajar seumur hidup tidak play safe, tak mungkin Tuhan tidak pakai kamu. Justru terlalu banyak pendeta pintar main sandiwara, play safe, untuk escape himself from the difficulty, from the wild wind, from the storm, to escape in the shelter. And God said, are you safe? Yes. Are you peaceful? Yes. So enjoy your peace. I go to use others. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kita jadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab, yang berani bersaksi bagi kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Engkau berkata kepada kami kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, fasal demi fasal, minggu demi minggu, supaya kami belajar menjadi pemuda yang taat kepadamu, pemuda yang berani memikul salib, berani menyangkal diri, berani membela kebenaran, berani menolak kompromi, berani tidak pentingkan untung rugi sendiri. Ampuni kami, dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus,
penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.